Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam, cantiknya. Assalamualaikum. Dari mana? Terima kasih. Dari mana? Sunda, Kak, Bogor. Oh, Bogor. Nama panggilannya Kak Nanda atau Kak Putri? Iya. Oh, Nanda. Nanda. Hmm, Mana Kak Aku jadi Nanda? kebetulan jadi dingin. Kenapa? Kehujanan? Ya apa ya, excited aja bisa naik ke sini sama Kak Ani Carter sama Kak Wijaya Herdian. Salam kenal ya. Salam. Iya, salam kenal. Biasa Gimana? aja Kak. Emang kita gimana? Aku suka. Aku di program ini lebih kayak antusias, apa ya, mensupport, mementorin anak-anak muda, ya berbagi pengalaman kali ya. Salah satunya kita yang punya pengalaman, yang punya kehidupan di masa-masa zaman kita kan. Sekarang aku di usia sekarang ini pasti ada pengalaman. Aku juga punya trauma yang sulit disembuhkan sampai detik ini. Masih ada kayak aku naik ke sini aja jujur ya, aku dingin tangannya, langsung dingin, terus gemeteran, langsung ngeblank. Di bawah itu aku gebu-gebu juga sama menggebu-gebu. Kayak pengen naik, tapi memang pas beruntung pas multi dinaikin gitu. Tapi aku nggak tahu aku di sini harus ngapain, ceritanya mulai dari mana. Mungkin bisa dibantu nih. Mungkin trauma apa, Kak, gitu. Enggak. Iya pastinya trauma kehidupan ya. Kalau belum dewasa itu cinta, Cinta. Adalah. Oke. pengkhianatan. Ini jujur ya, aku baru ganti nama akunku lagi ya. Awalnya aku gonta-ganti nama akun karena ternyata pencari jati dirian itu nggak semudah kita melalui banyak pengalaman terus kita udah punya jati diri gitu bahasanya gitu ya. Pasti kayak kalau trauma itu masih melekat di dalam diri, kayaknya apa ya, bukan kita krisis kepercayaan ya. Kayak kalau krisis kepercayaan itu artinya kita juga udah nggak percaya sama Tuhan. Kalau kita nggak percaya sama makhluk kita gitu, sama bumi dan nasnya. Yang aku pengen tanya sama kakak, sugesti seperti apa yang bisa membuat kita tuh trauma tuh bisa benar-benar hilang apa enggak? Bisa. Karena pengalaman aku yang aku udah jalanin selama 18 tahun, trauma pertama kali, karena beberapa kali kejadian itu kasusnya sama. Akhirnya timbul kepercayaan diri itu. Trauma itu membuat kepercayaan diri pribadi aku tuh ke orang itu kayak sedikit ya, seperti apa sih, kayaknya harus buang trauma. Aku juga jadi salah satu orang yang introvert akhirnya, nggak bisa bergaul, bukan nggak bisa bergaul, jadi lingkungan pergaulan di luar itu membuat aku nggak percaya, takut disakitin. Bukan karena aku menilai diriku tuh orang baik gitu, bukan, karena apa, baik itu harus gitu kan, tapi selalu aja aku ngerasa gagal kalau aku di sosial di luar gitu. Selalu aja nanti ada something gitu loh yang nyakitin gitu. Tapi bukan aku menilai semua orang di luar itu jahat, bukan tersugesti, tapi karena memang mungkin gini kali Kak, membahagiakan orang lain itu sangat sulit kali ya. Trauma itu bisa dilepas sebenarnya. Bisa, sangat bisa. Karena trauma itu timbul dari kita sendiri. Kalau kamu bilang itu sugesti, ya itu sugestimu. Ketika kamu belum melakukan sesuatu hal, kamu udah bersugesti seperti itu. Ini gue gagal nih. Pada akhirnya alam bawah sadarmu akan bekerja. Apapun hasilnya nanti, itu kamu akan anggap gagal. Padahal belum tentu pikiran orang itu sama dengan pikiran kita. Kita nganggap diri kita gagal, belum tentu di mata orang lain gagal. Itu hanya sebuah sugesti. Jadi gini, kuncinya kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri, menerima kekurangan kita dan kelebihan kita, menerima kekurangan diri kita. Percaya diri itu munculnya dari situ, teman-teman. Nggak percaya diri itu munculnya karena kita tidak bisa menerima kekurangan diri kita sendiri. Maka muncul ketidakpercaya dirian.
Padahal di mata orang lain belum tentu itu gagal. Tahu gak, ini hati aku gemeter, terus gemuruh gitu, kayak gitu. Ya mungkin kita ada getaran kali ya. Enggak. Bercanda guys. Ini biar nggak kaku-kaku amat ya. Aku kayak bilang, kakak aku tangannya dingin banget gitu. Aku tadi ada bilang yang insecure juga. Mungkin gini ya. Karena kalau menurut aku sih, physically itu bukan menunjukkan salah satu kita untuk percaya diri. Kepintaran juga, gitu kan. Karena kita apa? Kita nggak tahu duduk itu di dekat orang bodoh kalau kita ngerasa pinter. Kita ngerasa cantik di depan orang yang jelek. Karena membuat aku tuh semua itu nggak bisa menutup diri kita tuh bisa percaya diri gitu. Tuh, Kak Sienna bercanda tuh. Dari tadi Ada gejala jantung. Gejala jantung. Gejala jantung. Enggak. Jadi gitu. Jadi bisa trauma itu. Jadi trauma itu pikiran kita aja guys. Jadi kalau kita ketakutan terhadap sesuatu yang belum dijalanin, itu bayang-bayang kita. Bayang-bayang kegagalan. Jadi afirmasi diri kalian sendiri. Gue berhasil nih, gue berhasil. Entah nanti berhasil atau enggak, itu disyukurin gitu. Ternyata gini ya Kak, kita kan support orang ya. Sasa welcome. Aku support orang selalu menjadi salah satu pengalamanku menjadi mentor ke orang. Kayak barusan aku kayak taping gitu. Afirmasi diri, aku selalu kayak gitu. Tapi aktualnya menjalani itu ternyata sulit. Itu berarti vibrasinya belum kena. Yes. Kamu hanya di sini nih. Kamu hanya di sini sama di sini. Tapi vibrasimu, iya. Sama Kak. Aku hampir udah seperempat kali ya. Sama Kak. Nanti aku jengkal. Aku enggak ya. Mana ada? Coba giniin. Iya, trauma bisa kita hilangkan dengan cara berkumpul bersama sahabat, healing kemana kita suka. Ya, salah satu caranya mungkin itu. Gitu. Tapi lebih ke afirmasi ke diri kalian sendiri ya. Afirmasi ke diri kita sendiri. Aku pernah mengalami masa-masa itu Kak. Gagal. Tapi di mata orang enggak. Di mata orang tuh enggak. Karena aku ngerasa benar. Di mata orang enggak. Mungkin ketidakpuasan itu adalah pemicu kita ngerasa selalu kurang, selalu gagal. Ekspektasinya mungkin harus sederhana aja gitu. Ya, jadi gini. Maafin. Jangan terlalu berekspektasi di depan. Jangan juga mengharapkan hasil yang kita angan-angankan. Ya jalanin aja sebaik-baiknya. Itu. Jadi flat aja. Kalau senang jangan terlalu senang, kalau sedih juga jangan terlalu sedih. Kita mendapatkan sesuatu juga jangan terlalu euforia. Kita dideketin sama seseorang juga jangan berekspektasi yang terlalu tinggi. Biasa aja, ditinggalin juga terserah gitu. Karena semesta ini akan bekerja sendiri. Ketika energi kita sama, kita akan didekatkan dengan orang yang berenergi sama. Kalau energi kita lagi terpuruk, lagi di bawah, kita juga dideketin sama orang-orang seperti itu, Kak. Mungkin kalau kamu ketemu sama seseorang di jalan terus ngobrol, terus kamu ngerasa, kok aku jadi enak ya, jadi berpikirnya bisa lebih tenang ya. Lah berarti orang tadi itu ngasih energi ke kamu nih untuk mencapai ke situ. Ngomongin masalah energi memang sedikit rumit tapi teman-teman, tapi percayalah energi itu ada walaupun nggak kelihatan. Jadi kita akan disatukan, kita akan didekatkan sama orang yang berenergi sama. Nggak mungkin nggak itu. Alam tidak akan pernah bohong untuk masalah itu. Alam dari salah nggak? Sebenarnya kalau krisis kepercayaan itu ada. Terus kita menjadi seseorang yang bukan manipulatif ya. Sebenarnya bukan manipulatif. Hanya mencoba gini ya udah, apapun yang kamu katakan, apapun yang kamu lakukan ini sama orang ya, umum gitu. Jadi bukan masalah percaya, bukan masalah terserah gitu. Bahasa terserah itu ke orang tuh tepat gak Kak untuk sesuatu yang udah kayak mulai down. Krisis kepercayaan, soal kepercayaan. Maafin. Kepercayaan ya, kamu nggak percaya sama orang karena kamu nggak percaya sama diri kamu sendiri. Bukan nggak percaya, maksudnya lebih ke nilainya tuh lebih kayak enggak. Iya. Itu kan ini masalah. Kamu jadi mencerminkan dirimu sendiri. Ketika kamu khawatir terhadap sesuatu, berarti kamu sedang khawatir dengan dirimu sendiri. Karena nge-backup jangan sampai dikecewakan. Iya
Ya contohnya gini, dia orangnya nggak asik, dia nggak asik begini gitu lah. Misalnya kamu memandang seseorang seperti dia orangnya nggak asik nih. Lah, padahal sebenarnya ya, kamu sendiri sedang membatasi hal itu untuk jadi nggak asik sama dia. Iya. Kalau dia nggak asik, coba kamu bikin asik gitu. Ini kita ngomong dalam global ya guys, bukan ngomong dalam sebuah hubungan gitu loh. Tapi ini bisa diaplikasikan ke sebuah hubungan gitu. Jadi hubungan itu bukan cuman percintaan, pertemanan juga bisa, keluarga juga bisa gitu. Ketika kalian ngumpul sama keluarga, kok banyak pada yang diem nih, kok kayak pada bete. Lah, itu tuh sebenarnya kalian sedang mengira-ngira. Kalian sedang mengira-ngira bahwasanya kamu juga seperti itu. Dibuat lingkungan jadi seperti itu karena Iya. Jadi kadang-kadang dengan maaf ya nih teman-teman ya, orang tadinya udah ngobrol asik di situ, kita datang pada diem. Itu yang salah siapa? Ujuan lah bahasanya, ujuan pikiran yang akhirnya di situasi tempat itu jadi sip. Iya. Kita misalnya gini nih, teman-teman kita lagi pada ngumpul nih di sana, sedang ngobrol asik, bercanda gitu. Tiba-tiba dengan kedatangan kita mereka jadi diem. Coba kalian berpikir, itu yang gak asik siapa? Dari sekian banyak orang itu masa gak asik semua gitu loh. Sebenarnya kita tuh berpikir negatif gitu. Iya. Pikiran. Siapa? Ya kitanya. Kita berpikir seperti itu. Dan kalau kita berpikir seperti itu ya, dari awal kedatangan kita udah berpikir seperti itu dan kita gabung, mereka masih pada diem nih. Harusnya kita juga introspeksi, kenapa ya pada diem? Mungkin kemarin gue ada salah. Gue selama ini kalau ngobrol sama mereka terlalu frontal atau enggak, terlalu nyakitin hati atau enggak. Lebih ke kita sih sebenarnya gitu. Jangan melulu melain mereka nggak asik nih gitu. Netral gimana Kak? Kalau untuk lingkungan ya, kita lebih bersifat netral, menetralkan pikiran kita, jangan sampai kita berpikir negatif dulu lah ke orang. Ya itu lebih bagus. So asik lah bahasanya gini, kita datang tiba-tiba diem semua orang. Kalau kita berpikir mau negatif atau positif, di situ pasti berperang. Kita berpikir ini orang diem gara-gara apa ya? Lagi ngomongin gua apa lagi terus langsung diem, atau nggak nyaman kedatangan gua, contoh ya salah satunya. Atau kita netralin, terus kita berusaha masuk dulu ke dalam lingkungan itu. Jadi ini, lu bisa jawab nggak nih kira-kira lu ini? Aku jawabannya sedikit berbeda ya dari Bang Herdi ya. Jadi, tadi kan aku nyimak ya kan. Jadi sebenarnya aku udah nyampein sih kemarin. Ya, jadi aku kan gak enak kalau motong pembicaraan ya. Maksudnya lagi biar fokus gitu. Jadi kalau aku pribadi ya, bahwa mungkin ini circle aku juga gitu. Jadi kita memang suka ngebahas nih circle yang memang benar-benar open minded ya, kayak kita tuh bergaul udah tidak ada rasa tidak percaya diri atau sudah tidak ada yang ditutup-tutupin. Itu circle aku gitu loh. Jadi contohnya gini, ketika misalnya tadi Kak Nanda bilang bersikap untuk netral gitu kan, untuk karena ketika Kak Nanda ini ketemu sama orang selalu screening gitu kan. Nah, ada yang namanya kita tuh nggak boleh screening. Screening itu tipis ke seuzon gitu loh. Gitu. Misalnya kita ketemu orang kan mukanya judes nih, tapi kita udah bilang ini judes nih orang nih. Ternyata di teman kita yang lain malah dia nggak judes. Iya. Kok sama kita doang dia jahat? Kenapa dia enggak sama gue baik kok? Sama gue dia orangnya royal, enggak sama gue pelit, karena apa? Karena tadi kita udah screening ini orang dan terjadilah gitu loh. Tuhan mengizinkan doa kita itu. Kadang apa yang terucap secara langsung itu terkabulkan dibanding kita yang berdoa puluhan kali sama Tuhan nggak dikabulkan gitu loh. Kadang Tuhan itu suka hati dia mau mengabulkan ucapan kita yang mana. Makanya hati-hati dalam screening. Screening itu kalau udah dari sini kadang-kadang langsung ke hati gitu, ke hati, bukan ke pikiran lagi. Kalau pikiran ini banyak praduga.
misalnya oh jangan-jangan dia orang kaya, jangan-jangan dia jahat, jangan-jangan dia bisnis haram, jangan-jangan dia terlalu banyak screeningnya yang akhirnya terjadi, dan orang yang dekat sama kita sama persis frekuensinya sama kita gitu. Jadi makanya Apa yang selalu kita pikirkan. Iya, Iya. makanya selalu ketemu orang-orang yang nggak sesuai sama ekspektasi kita. Makanya ada orang yang kenapa ya gue selalu ditipu. Aku gampang ngejawabnya. Misalnya Kak Nanda, misalnya amit-amit, gue habis ditipu sama orang 100 juta. Aku balikin sama Kak Nanda. Mungkin Kak Nanda pernah nipu orang even cuma 2.000 perak atau 5.000 perak. Mungkin temennya misalnya ada utang 2.000 tapi Kak Nanda nggak bayar, ternyata 2.000 itu di 10 kali lipatin sama Tuhan jadi 10 juta yang kehilangan duit. Itu hati-hati, itu bermain dengan frekuensi sebenarnya. Makanya ketika ikhlas dan tidak ikhlas itu Berarti tembang tua ya, bahasanya Iya. hukum alam. hukum alam. Kita tuh merugikan orang 2.000 perak, tapi Tuhan bisa merugikan kita 10 juta gitu. Jadi makanya untuk mengasihi ke seseorang atau apa, ini ikhlas atau apa, makanya aku salah satu orang di circleku juga, teman-temanku semua itu aku sangat tidak menerima ketika kita ngasih barang, ini nih barang anggap aja gue sedekah sama lo, aku lempar barangnya lagi sama orang itu. Karena aku bukan orang yang menerima sedekah. Dari mas sedekah. Aku kalau dia bilang ini hadiah buat temen gue, buat sahabat gue, buat keluarga gue, aku Kasih lah terima. bahasanya. Iya, karena ketika dibiasakan dengan kata-kata sedekah itu, kita akan terbiasa dengan tidak Pemberian. mampu. Iya, kita tidak mampu terus hidupnya. Karena orang yang disedekahin itu orang yang tidak mampu, makanya Tuhan tidak Jadi ngasih mental kemampuan. miskin. Mental miskin, gitu loh. Ini SDM tertentu yang bisa menerima kata-kata ini gitu. Nah, terus kedua, kenapa aku bilang kayak misalnya kakak berada di orang-orang yang misalnya ada yang namanya kakak bilang orang introvert kan tadi. Kenapa sekarang jadi orang introvert? Jadi awalnya aku tuh tipe orang yang ceria ya kak. Iya. Karena gini, aku tuh orang yang mudah bergaul, mudah banyak temen, dan aku juga orang salah satu yang orangnya netral, terus legowo, terus royal. Aku tuh paling tipe orang yang royal banget. Yang nggak mau kata kakak itu orang yang nggak pernah mau ditraktir atau dikasih. Jadi Iya. Ada WA guys di telepon sama bukan. Jadi di ayamnya. TikTok ini aku kasih waktu untuk jeda. Terus gini kak. Jadi di setiap lingkungan aku punya temen, aku tuh paling yang paling mandiri, yang dalam kata aku nggak suka endorse gitu. Tapi di situ entah aku kalau punya cowok atau untuk punya temen, jadi mereka selalu something. Jadi di kehadiran aku tuh selalu dimanfaatkan ke masalah faktor ekonomi. Nah di situ pada saat aku tulus atau aku lagi beri atau aku lagi membantu, di belakang tuh mereka tuh lebih jadi kayak ajas manfaat ke aku. Kenapa aku bisa tahu itu? Karena pada saat-saat momen-momen tertentu bukan aku butuh feedback balik dari mereka, tapi lebih ke kayak ada aja yang nyampe ke kuping tentang kondisi ini gitu loh. Jadi bukan ketebusan yang aku terima dari mereka, malah justru sebaliknya gitu loh. Iya. Iya. Jadi Selalu ada pengkhianatan di balik itu gitu loh kan. ini juga ada yang bilang nih, untung aku nggak suka berteman. Ingat, nggak ada teman yang tulusnya. Itu termasuk salah satu orang yang nggak screening sama orang. Jadi dia Iya, kalau di soal pikirannya tuh berteman aku ada, tapi hanya jadi pilih-pilih gitu. Lebih ke cari nyaman di hati. Terus itu juga nggak terlalu intens akhirnya. Nggak mungkin aku nggak punya temen di kasus aku hidup sama di pekerjaan aku sekarang selalu berhubungan dengan sosial. yes. Nggak mungkin, cuman hanya batasannya dulu kepengen banget punya sahabat sejati atau temen deket, sahabat atau kayak gimana kita ada kontak secara pribadi sama orang curhat-curhatan. Kalau sekarang lebih nge-backup, enggak gitu. Nge-backup janganlah lu cerita tentang personal diri, tentang siapa lu, tentang gimana lu, udahlah diem aja gitu. Sekarang lebih kayak gitu. Jangan membranding diri. Iya. Jadi makanya Image branding diri tuh itu ketika kamu branding dirimu dari awal itu akan ke bawah sampai akhir. Misalnya kayak sini, Jadi no profile gitu tentang diri aku ke orang-orang, lebih ke kayak terkecuali orang yang benar-benar something udah dekat sama pribadi aku baru. misalnya kayak Sinik nih ya, contohnya teman-teman ya. Sinik nih jadi spender nih misalnya nih.
dari awal dia udah mentasbihkan dirinya, membranding dirinya, membuat image ke dirinya kalau dia tuh spender. Ketika dia masuk ke rumah orang, itu pasti akan berharap seperti itu. Itu pertemanan di dunia nyata juga seperti itu, guys. Iya. Itu. Jadi jangan branding diri kita sendiri kalau bisa. Ya udah biasa aja. Iya. Biasa aja. Hidup ini biasa aja. Ada di kuliahan aku tuh di manajemen bisnis ya. Ada bahasanya itu batasi energi gitu loh. Sebenarnya itu membatasi energi itu gini. Kasih. Ketika kita berusaha untuk berbuat baik sama orang atau melangkahkan kaki dari rumah, itu benar-benar kita harus tahu mau kemana dan kita harus ngobrol apa. Itu membatasi diri, membatasi energi gitu. Jadi kenapa tadi ada bilang dia nggak punya temen, kenapa dia bisa bilang seperti itu? Karena dia membatasi energi dia untuk tidak terlalu terbuka sama orang atau nggak terlalu banyak ngobrol. Nah, kata-kata introvert tersebut pun sebenarnya itu berasal dari kata-kata psikologi dan sebenarnya nggak semua orang waras harus pakai juga gitu loh. Jadi makanya kalau ketika dia bilang introvert dan kasusnya kata psikolog ini orang mengalami problematik dan trauma yang sangat menyakitkan, mungkin si psikologi ini bilang dia introvert. Tapi kalau aku orang yang waras kayak sekarang ini nggak pernah ke psikolog, menjalani hidup normal, bekerja normal, life normal, bisa ngobrol sama kalian, terus aku ngobrol diri aku introvert, itu salah. Itu menurutku. Aku cuma membatasi energiku terhadap orang-orang tertentu karena frekuensinya nggak nyambung sama aku, atau ngobrol secara bisnis nggak nyambung sama aku. Karena ketika kita melabelkan diri kita introvert, kita akan hidup itu mati dengan frekuensi kita sendiri. Kita nggak akan bisa berkembang. Padahal orang tua kita dilahirkan ketika sampai kita usia dewasa yang sudah bisa berpikir. Apakah orang tua kita ngasih tahu sama kita, oh nanti kamu jadi anak introvert ya gedenya? Kan enggak gitu. Kenapa kita melabelkan diri kita introvert? Berarti kita yang membatasi diri kita untuk berkembang. Padahal kita masih punya skill. Misal Kak Nanda bisa main basket, sekarang Kak Nanda bisa main badminton, bisa main volley, bisa main banyak yang dilakukan. Banyak yang bisa dilakukan. Dan akan terjadilah circle-circle baru ketika melakukan hal-hal yang baru itu. Nah, orang baik itu bisa datang dengan perubahan baik kita, gitu loh. Bukan apa yang kita mau. Kita pengen punya sahabat sejati, pengen aja, tapi ikhtiarnya mana? Kita bergeraknya di mana? Kalau kita masih di ruang lingkup itu dengan frekuensi kita itu, yang menurut kita nyaman dengan kita ngobrol apa. Kadang temen itu mengiyakan kita, tapi di hatinya belum tentu iya. Kadang di hatinya tuh sirik, iri, atau jelek-jelekin kita, gitu loh. Itu yang aku dapetin. Iya, ilmu psikologi itu makanya aku 3 tahun ini aku tidak mengembangkan diri aku ke salah satu pertemanan ataupun sosial. Padahal aku di lingkungan sosial ya untuk pekerjaannya. 3 tahun ini hampir 24 jam aku nggak nginjek keluar. Hampir beberapa tahun aku tidak pernah ketemu teman-teman. Teman itu berarti sesuatu yang selalu komunikasi. Nenek-nenek sekarang aku temennya, warga paling ya. Berarti sih sedihnya. Aku pengen ketemu teman-teman aku, ada kangen. Banyak yang WA. Kamu kemana aja Nanda gini-gini. Kayak gini loh Kak. Ada bahasa gini. Kamu udah menorehkan luka pada saat kamu memberi kabar ke aku seolah-olah itu tidak pernah terjadi apa-apa. Gitu loh Kak. Sering aku di WA sama teman-teman aku yang aku tuh pengen menyelesaikan dulu masalahnya, oke baru kita ketemu lagi gitu loh. Karena mau bertemu dengan teman yang baru atau siapapun, kalau pernah ada masalah, kalau nggak selesai masalahnya nggak nyaman dong. Tetap akan ada luka di antara aku sama dianya gitu loh. 3 tahun aku nggak pernah kayak bertemu teman-teman, nggak pernah ya, kayak healing sama teman tuh udah nggak pernah. 24 jam aku di rumah. Paling aku ada kalanya kita harus seperti itu Kak. Jadi kenapa kita tiba-tiba maunya diem di rumah tanpa ngapa-ngapain? Itu ada. Itu energi kita sedang memperbaiki diri kita sendiri nih. Jadi kita sedang kayak mikir ya. Kadang-kadang kita kan kosong nih.
saat-saat tertentu kamu mengalami kekosongan. Mungkin diantara kita mengalami kekosongan, pikiran kosong, hati kosong, gelisah, gue nggak tahu mau ngapain nih. Lah itu sedang beralih dari energi kita yang kemarin sama energi kita nanti yang akan kita dapatkan nanti. Jadi kayak masa transisi itu, makanya kita serasa hampa, serasa kosong dan pengen menyendiri. Nah, semoga itu nanti bisa beralih, Kak. Itu bener kata Sinik, introvert tuh dari kita sendiri. Gue nggak setuju. Ya, gue nggak setuju kalau orang bilang gue introvert nih. Yang bisa ngomong lo introvert tuh ya orang lain, bukan lo gitu. Ini gue setuju banget sama Sinik. Paham kan maksudnya kan? Gitu. Jadi orang juga bilang gini, lu kenapa sekarang lu tuh tipe yang ceria, bawel, humoris, apalah ada di lu gitu, asik. Tapi tiba-tiba sekarang kan Anda jawab Nanda gini yang nih. dulu tuh udah nggak ada, katanya udah kaku. Kan Anda bilang Akhirnya gini orang nih. mau nyapa aku aja sampai kayak gini. Lu kenapa sekarang? Kok muka lu ngelihat orang tuh udah kayak waspada sendiri gitu, kayak udah megang kayak kalau ulet udah bulunya udah bangun semua gitu kalau ngelihat orang gitu, udah ketakutan sendiri gitu. Ya, jadi Karena aku paling nggak bisa tuh ngebales gitu, Kak. Bener kan Anda? Yang orang lakuin ke aku tuh udah nggak bisa. Dengan cara diem, balik ke rumah, nangis. Udah kayak gini nih sekarang kasusnya. Mungkin kan Anda termasuk orang yang diandalkan ya di circle-nya ya. Kalau aku Iya. lihat. Wah. Nah, apalagi yang diandalkan. Coba deh kan Anda bilang ke mereka semua, ketika hadir di suatu perkumpulan atau organisasi atau nongkrong yang rame orang, kan Anda kan vokal, suka ngobrol. Nanti kan ada tuh mereka tuh yang suruh, kok lu diam aja, kok lu tumben nggak ngobrol, kok lu, kan Anda coba bilang kayak gini, boleh nggak gue jadi orang kayak kalian gitu loh. Gue sekarang lagi jadi pihak pendengar nih, pengen dong jadi orang yang cuma duduk manis, denger, ngikut apa yang kalian lakuin. Coba dong siapa di sini yang bisa nuntun gitu loh. Itu pasti akan kelihatan orang-orang mana yang bisa jadi teman sejati atau enggak. Karena jadi teman sejati itu akan ada feedback gitu loh. Bisa saling membutuhkan. Tapi kalau Kak Nanda yang dibutuhin terus, Kak Nanda kan ada capeknya juga. Capek. Iya. Makanya coba nanti ngomong. Kalian ngerasa jadi gini, Kak, bukan aku ngerasa pengen feedback balik gitu kan. Jadi kayak kok orang butuhnya gue gitu loh. Terus tapi mereka tuh nggak pernah paham sama diri akunya gitu. Jadi akunya capek yang ngertiin mereka terus gitu. Nah itu berarti bukan teman sejati gitu. Karena kalau di aku circle itu udah kita tuh ngobrol, kita punya isi semua, apa yang mesti kita bawa, apa yang kita bisa bikin, apa yang kita obrolin gitu. Nggak ada yang jadi duduk manis, kok lu diam aja, tiba-tiba nguap cabut 15 menit kemudian cabut gitu kan. Nggak ada gitu, karena kita semuanya harus menjadi diri kita yang benar-benar bisa diandelin dalam bidang kita masing-masing gitu. Jadi nggak yang, kan kita nggak bisa hidup sendiri, itu udah oke, itu udah pasti gitu loh. Kita hidup berdampingan. Tapi kok kita diandelin terus gitu loh. Kan kita juga butuh, gue juga butuh lo nih. Masa lo butuh gue mulu gitu loh. Iya. Emang benar kata-kata yang dibawa itu, segala sesuatu tuh alam yang seleksi. Walaupun kita tuh ngerasa teman-teman kita udah baik, walaupun kita nggak, aku tuh paling nggak suka kepo dan cari tahu, apalagi salah satu penggosip. Karena apa? Aku kepengen bermanfaat di salah satu lingkungan yang diceritakan tuh bukan ngomongin orang, ya kan? Jadi pada saat orang nggak se-circle sama pemikiran aku, lepas aku dari luar, mereka tuh ada pembicaraan gitu loh. Iya, Adalah bahasa Malaysia. ala munafik begini. Jadi akhirnya apa? Semesta tuh ngasih gitu loh. Mundur Nanda. Selalu aja dibuktiin hal-hal. Bukan aku nggak suka salah satu keburukan ya. Siapa sih yang nggak suka keburukan gitu ya? Melenceng dikit. Tapi semaksimal mungkin gitu loh. Kalau yang namanya hablum minan nas, apalagi kita memfitnah, menggosipkan orang, itu aku selalu mundur. Dan aku selalu mundurkan diri di lingkungan itu. Kalau kita mendengarkan orang, ngomongin orang, nanti bagian kita gitu loh akan kayak gitu. Mulai bahas zodiak. Kakak Sagitarius ya katanya. Aku Leo. Aku di Leo. Baru kali ini. Ya itu maksudnya kita diam aja, kita digosipin ya itu gitu loh. Karena saya sangat si pembenci penggosip, akhirnya ya udahlah.
Ya. Jadi memang harus dihindari nanti alam yang seleksi, bener tuh kata Yeli juga. Itu nanti alam seleksi. Kalau udah alam seleksi itu frekuensinya udah bermain itu. Maksudnya kita ketemu siapa udah alam yang ngatur. Tiba-tiba hujan aja ketemu nih orang, nggak bisa aja gitu. Tiba-tiba kalau kita punya kendaraan entah nggak bisa dipakai, entah mogok gitu. Pokoknya alam udah bermain tuh ada aja gitu caranya. Orang baik aja masih dikasih masalah, intinya gitu ya. Apalagi orang yang nggak benar. Jangan dipaksain. Kalau alam udah bilang tidak, kita jangan maksa-maksa. Udah hujan nih, udah kita nggak ada duit, terus hujan diajak nongkrong, ketemuan, meeting. Nah jangan paksain. Biasanya kalau kita paksain tuh, makanya ada aja terjadi di jalan gitu. Sebenarnya itu udah pertanda kalau alam tuh nggak suka. Tapi kadang kita nih suka maksain karena mungkin ya nafsu, mungkin nih orang investor yang punya duit, bla 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 gitu. Santai aja teman-teman kalau sama investor. Kalau emang itu rezeki kita, nggak usah terlalu mengemis, menjilat gitu. Kita biasa aja. Dikejar, nggak terlalu harus dikejar. Iya, nggak perlu. Waktu yang sesuai konsep aja gitu loh. Udah ngajuin proposal, udah presentasi, udah gitu. Nggak usah dikasih apa alur-alur. Dia dugem, kita ikut dugem. Dia ngapain, kita ikutan ngapain. Nggak perlu gitu loh. Nggak akan profesional. Enaknya sesaat doang nantinya. Gitu loh. Karena ya prinsip orang tuh beda-beda, Van. Kalau lu mau gibah aja, nggak apa-apa. Tapi semua akan kembali ke diri kamu masing-masing. Tapi segini Kak, yang terakhir. Gak ada yang larang. Terakhir ya, buat ngisi hati aku. Yang menyembuhkan trauma tuh intinya seperti apa Kak? Ini bukan ya, tadi itu. soal teman ya, bukan soal pertemanan atau sahabat. Kembali lagi ke perasaan pastinya pribadi ya. Namanya kita pasti punya pengalaman gagal, dikhianatin. Terus yang menjadi trauma itu kan karena shock gitu kan. Karena terlalu banyak beban yang tidak bisa dipikul. Trauma itu karena kamu merasa memiliki. Kembali tadi kan udah aku bilang. Trauma itu karena kamu sudah merasa memiliki. Jadi lepaskan kemelekatan itu. Kemarin udah aku kasih contoh. Hal yang paling gampang kemelekatan itu gini. Ini yang paling contoh, yang paling ringan ya teman-teman ya. Kamu punya pulpenmu tuh udah habis. Ya, pulpenmu tuh udah habis. Banyak orang yang masih menyimpan pulpen itu karena alasannya bagus, kenangannya, ini yang ngasih si itu, ini yang ngasih si ini ada kenangannya seperti ini. Lah padahal itu tuh sebenarnya hal kecil seperti itu tuh bisa merusak, guys. Hal yang kecil aja bisa kalian beratin, apalagi hal yang besar. Bungkus rokok disimpan sampai numpuk misalnya, kenapa nggak dibuang, biarin aja buat hiasan apa? Itu enggak. Jadi lepaskan hal yang nggak perlu, lepaskan hal yang sudah nggak terpakai, lepasin aja. Itu dari hal kecil ya Kak ya. Kalau itu nanti kan berkembang nih. Jadi hal besar yang kamu pikir besar itu tadi, itu dengan gampangnya kamu lepasin. Kenapa kita trauma ya? Karena kita masih melekat. Kenapa kamu trauma? Karena kita masih memikirkan dia gitu, dengan mungkin segala kenangannya, segala itu memang sulit teman-teman, gampang ngomong doang, tapi bisa kok, kita itu bisa gitu, hanya butuh waktu gitu. Jadi kalau dari aku sih gitu, mungkin dari ini beda lagi sih. Sama aja sih, poinnya sama. Bye bad, welcome, Cancer Girl. Jadi gini loh Kak, saat kita nih ada trauma di dalam hati ke orang. Jadi kalau misalnya aku contoh nih dekat sama Kak Wijaya atau siapapun itu, contoh nih ada rasa nih, aku contohnya kita udah sama-sama rasa, tapi tetap seujon aku ke Kak Wijaya itu membuat hubungan aku sama Kak Wijaya itu malah jadi nggak baik. Kenapa? Aku minta selalu dimengerti. Apakah salah? Ya nggak salah. Kalau kamu minta dimengerti sama seorang yang dekat sama kamu itu nggak salah. Itu ke orang tuh, awas ya. Berarti kamunya, ya bukan jahat. Itu manusiawi karena berbagai karakter manusia kan beda-beda. Cuman kamu harus belajar untuk mengontrol diri bahwa sesuatu di luar sana itu tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Nggak semua harus seperti itu. Kontrol dirinya di situ. Apa yang kita mau, terus orang lain harus mengerti. Ya nggak gitu juga. Berarti itu masih bermain ego. Masih bermain ego gitu. Ya, kecuali gini Kak, kecuali kita deket dalam prosesnya.
misalnya kita udah gak ada progres nih, begini-begini aja stuck nih, silahkan kamu mengambil keputusan. Itu berhak, kita berhak ambil keputusan itu. Tapi kalau dirasa keinginanmu yang tidak kesampaian terus, kamu mendesak dia terus nih, keinginanmu tidak tersampaikan, apapun yang kamu pikirkan kamu ungkapkan ke dia, kalau dia nggak ngebales kamu bagaimana, menurutku itu kita harus introspeksi. Tapi kalau udah baik-baik saja, terus kamu masih mendesak gitu terus, ya berarti kamu yang bermasalah gitu. Aku bilang ini tuh ngeganggu ke aku, ngeganggu ke orang. Aku tuh sampai tiap hari tuh nggak bisa tidur loh, Kak. Karena apa? Karena selalu rasa takut gitu loh. Makanya gini, aku selalu nge-backup, nggak pernah, jadi lulus ujian sama pacar gitu, jalan udah semuanya berlalu begitu aja, nggak pernah ada ending keren gitu. Tuh Kak Nove sama Kak Over gitu, Kak. Kan kasihan gitu, akunya juga jadi kasihan, jadi akhirnya makin trauma, akunya yang jadi sakit gitu. Ya kembali ke diri kamu sendiri berarti itu. Yang tadi udah kita kasih masukan, teman-teman di bawah juga ada yang kasih masukan. Coba kita tuh netral, kosongin diri kita, biar segala sesuatu yang baik itu akan masuk. Itu. Kok makanya tadi kamu bilang aku netral, Kak. Aku netral yang gimana dulu? Netral menurutmu? Netral tuh mengkosongkan diri kita. Jadi kita masukan dari manapun jangan kita langsung counter, jangan langsung kita hempas. Jadi masuk aja dulu gitu, kita pikirin, kita lerep ke hati kita. Oh iya, mungkin nggak sekarang, mungkin 2-3 hari, seminggu, sebulan, setahun, kamu akan mendapatkan jawaban dari semua ini gitu. Yes. Tapi kalau kita mengcounter, berusaha, aku nih dikasih masukan mengcounter, gini Kak, gini, itu, ya itu tadi yang aku bilang, itu belum netral. Ini teman-teman di bawah tuh banyak banget masukan yang bagus loh, Kak Yeti, Kak Nove, Kak siapa tuh, Center ID, Kak Yeji, banyak banget tuh sebenarnya masukan yang bagus buat dari tadi. Typingan mereka tuh hebat loh, gila-gila loh. Gitu ya. Jadi teman-teman, bukan buat gue doang sih. Jadi kayak kalau gue misalnya nih gue mau melakukan sesuatu yang gini aja, live ini, gue mau energi gue buat penyembuhan, energi gue buat pengobatan, energi gue buat hal yang positif dan baik, tapi tidak untuk yang butuh validasi. Itu selalu gue afirmasikan ke diri gue. Iya. Dalam hal apapun, termasuk telepon. Serius, gue telepon nih, di tengah-tengah telepon gue mengafirmasikan diri gue nggak rela kalau energi gue buat hal yang butuh validasi atau apapun, gue nggak mau. Tapi kalau pengobatan, penyembuhan, hal yang positif, gue mau. Karena gue nggak rela energi gue diambil gitu. Karena kalau yang gue lihat sih, poin yang kayak gitu tuh di cewek ini kadang Bang Herdi, mereka ini banyak sesuatu hal yang bisa terjadi masalah. Nongkrong aja nih ya, lipstick aja dibahas, alis mata aja dibahas, bulu mata aja dibahas, tas aja dibahas, pakai baju apa aja dibahas. Itu loh maksud gue, kayak cewek ini kayak resiko toxic relationship itu tinggi banget memang. Karena makanya ada yang bisa pinter mencapai posisi dia bertahan, mungkin dia single atau single mom atau dia janda, dengan berprinsip dia ketemu sama orang mentalnya sehat. Itu menurut gue hebat. Karena apa, cewek ini resiko toksiknya tuh tinggi banget memang. Itu bener 100% tuh kata Yeli. Makanya kalau nongkrong ya sama teman-teman yang sekiranya nggak ngebahas. Ada juga cewek-cewek yang suka nongkrong sama cowok gitu. Itu alasannya gitu. Waalaikumsalam, Sama cewek itu yang dibahas ini itu. Nah, Ya aku sekarang balik lagi ke Tuhan ya. Pertemanannya nggak suka. Iya, Bang Gori. Makasih Kak Gori. Malah sekarang jadi sama cowok. Tapi di balik aku deket nongkrong sama cowok, nge-backup bahwa aku tuh nggak mau punya pacar ataupun nggak mau punya pasangan. Itu benar-benar pure. Adalah bantuan. Ada temen buat kayak satu nggak gosip, dua kayak tukar pikiran. Tapi di situ aku nge-backup, jangan dulu lah, aku lagi nyayangin diri aku sendiri, lagi mempercayai diri sendiri, lagi sayang sama diri sendiri. Karena aku apa? Nggak mau jadi masalah sama yang lain gitu, sama orang lain, cowok sama siapa. Nantinya malah jadi keinginan akunya nanti malah nggak nyampe. Harus balance ya, harus balance. Iya boleh. Kalau mental kita kuat ya nggak apa-apa masuk di circle kayak gitu, tapi kita nggak ke bawah gitu loh, nggak ke bawah gibah, nggak ke bawah itu
itu jatuhnya nanti kalau udah ngebahas tentang bulu mata itu udah ngomong strata tuh, udah ngomongin strata hidup tuh. Kalian semahal apa gaya hidupnya ini, makanya resiko toksik itu tinggi banget, membanding-bandingkan, terus pekerjaan dan keuangan dan penampilan. Kalau cowok kan simple ya, kayak aku teleponan sama Bang Herdi gitu, telepon lu sibuk nggak gini, oh ya udah selesai gitu, nggak ada nanti lu pakai baju apa live-nya, kan lucu ya. Iya, simpel. Gue temenan sama Nick tuh lama Kak. Pada handphone 2 dari 24 jam nggak pernah ada cewek yang WA. Nanti lu lagi apa terus gue cerita kayak gini nggak pernah seumur-umur. Iya boleh. Oke Kak Putri, makasih udah mampir ke rumah ini. Besok mampir lagi ya. Salam kenal dari kita ya. Makasih ya, buat ceritanya. Mungkin kita bisa ambil sesuatu dari situ ya teman-teman ya gitu. Iya. Aku juga makasih banget udah mau mampir, udah mau naik. Nanti bisa lihat di YouTube-nya Nick. Siap. Nanti aku izin follow ya Kak Wijaya. Iya boleh. Follow juga. Nanti di follow back ya kalau udah selesai ya. Atur nuhun ya atas sama-sama ya. Tetap semangat ya. Kondisikan diri, netralin diri. Jadi ya nggak usah berpikir macam-macam lah. Memang susah, tapi itu harus dimulai dari sekarang. Kapan lagi kalau nggak sekarang gitu. Masa seumur hidup kita harus gini terus? Soalnya intinya gini sih sekarang yang aku lakuin konsepnya. Memang kan kalau aku tipe orang yang tidak pernah dapat negatif thinking, karena alasan inilah aku tersakiti, karena selalu mempercayai banyak orang di sekeliling aku. Nah akhirnya adalah kata notif, orang baik selalu tersakiti, ya kan? Aku sekarang mau membackup diri, istirahat dulu deh, sediain dulu hatinya untuk mencintai diri sendiri dulu, seperti itu. Membatasi energi. Bahkan sekarang untuk mencintai kaum Adam pun udah lagi belum, kayak nggak ada kekuatan. Iya. Ya itu memang karena ada fase apa? Aku itu. lagi krisis kepercayaan dulu, lagi untuk mempercayai aku sama Tuhan aku, sama Allah gitu ya. Ya Allah berikanlah segala sesuatu ke energi baru gitu untuk menghadapi mereka yang udah aku tinggalkan bertahun-tahun gitu. Ya, energi itu bisa kamu dapat jangan di rumah mulu, jangan di kamar mulu. Teman-teman yang belum tahu, energi itu bisa kita dapat, bisa kita cas ketika kita di alam luar, alam bebas, alam liar. Jadi gini, kalian kalau mau ngecas energi, keluarlah pagi hari, itu ambil energi. Tapi kalau kalian memasuki suatu gedung yang buatan manusia, itu udah beda urusan. Bisa jadi energi kalian yang kesedot kalau fondasi kalian nggak kuat. Menurut pandangan kakak, aku banyak beban nggak orang? Kamu terlalu banyak mikir kalau menurutku. Makasih. Susah dikasih masukan kamu tuh, jujur aja. Yuni. Ya jadi kayak gini. Jadi gini. Jadi mau buaya. Jadi gini. Bukan susah dikasih masukan, tapi gini Kak, ada tipe orang yang ketika dia butuh sesuatu terus dikasih, dia akan bilang thank you. Ada juga tipe orang yang butuh sesuatu dikasih terus bilang tapi begini. Iya enggak? Ya karena aku ngeriset gitu Kak, ngeriset. Iya tahu. Karena juga gini loh, setiap apapun masukan tetap kan nggak boleh langsung dimakan dong. Kata kakak harus gini terus aku jalani. Nanti kalau ada salah enggak. Salah satunya kan gitu. Jadi aku tuh ngeriset, terus dibandingin, terus kita tuh jadi bernego gitu. Kalau kayak gini gimana? Gitu. Aku tipenya kayak gitu. Jadi nggak main makan aja diatur sama gini. Iya tahu. Sama orang tua juga gitu. Nanti kalau aku maunya gini gimana? Gitu. Iya, makanya itu karakter orang tuh beda-beda. Nggak tahu salah apa bener, kamu yang tahu. Yang lebih memahami dirimu sendiri adalah kamu, bukan orang lain. Tapi orang lain itu cuman bisa menilai. Tapi tolong penilaian itu jangan dimasukin ke hati. Bener enggak, aku emang bener kamu dia itu bener. Aku tipe orang, jangan kan cuma makanan yang dikasih sama orang. Aku pasti ditanya dulu ini dari mana, bla 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 bla. Untuk apa? Pemberiannya itu untuk apa? Uang untuk apa? Nih, untuk hal-hal yang berbentuk. Apalagi bahasanya tuh nasihat ataupun saran gitu ya. Nanti aku pikir nih, kayak bener kan pemikir. Nanti dipikirin dulu nih, kayak tadi dipikirin. Terus ada aja yang menurut aku kayak gini gitu, kayak gitu. Mungkin nggak sekarang, makanya aku tadi kan bilang mungkin nggak sekarang, mungkin 2-3 hari lagi, seminggu lagi, sebulan lagi, atau setahun lagi, kamu akan memahami ini. Ketika kamu menemukan sesuatu yang pas,
gitu. Jadi omongan itu memang nggak serta-merta bisa tercerna teman-teman ya. Jadi butuh validasi untuk hal itu. Ketika kalian menemukan sesuatu yang sama yang kita obrolin hari ini, oh iya ternyata seperti ini. Gitu. Jadi kesimpulannya Kak Nove, lepaskan kemelekatan gitu. Kata-kata misalkan Gimana? nasihat-nasihat kalian tuh kan nanti kita aku perjalanan nih. Nanti ketemunya apa? Jadi nanti tuh digini, oh kata si ini nanti kayak gini nih. Jadi bagian salah satu ditulis sama aku di trik. Iya, betul. Kak Santi mau Jangan semua dipikirin ya, nanti Oke. kecoa keinjek aja dipikirin lagi. Keluarganya gimana? Iya dong, ini ada kumannya nggak ya? Oke, Kak Wijaya, Makasih ya. mungkin nanti masih banyak teman-teman kita yang mau naik. Matur nuwun atas waktunya, Iya. tempatnya, ruangnya. Makasih banyak. Salam kenal ya. Salam kenal ya. Sehat-sehat bahagia untuk hari ini. Balik ya. Iya, nanti pasti di fallback ya. Nunggu turun dulu ya. Impulsif. Matur nuwun ya. Assalamualaikum. Makasih. Teman yang di bawah yang support. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.